Gue lupa cerita Gue tadi siang baru aja nih, gue tuh lagi flu. Terus kemarin gue sempat rada budek sebelah gitu. Budi gue budek dikit. baru pembalap pemuda berbadan gelap ya. Pengacara pengangguran banyak acara ya. Pendekar badan lo pendek dan kekar ya. Ahui ya. Sekwilda sekitar wilayah dada. Oh iya. Ceker babat. Cewek kerudung boba padat. sorry gue dapat dari YouTuber lain ya. Bukan gue yang bikin. Itu bukan dari pergaulan gue. Itu gue dapat dari YouTuber lain. Ya Udin Petot. Udara dingin pengen tote bag. Iya. Mau jebak gue goblok. Jadi tadi siang menuju sore gue tuh kan lagi flu. Terus gue lagi budek dikit kemarin gara-gara flu-nya. Diam dulu. Tadi udah lu gue gaplok lu ya. Terus gue kan pulang dari THT nih. Terus tiba-tiba biasa kan kalau misalkan mau ada kita lagi di perempatan, ada lampu merah kan kadang-kadang suka ada motor-motor yang maju duluan tuh. Ke tengah-tengah. Nah, gue juga disuruh maju sama polisi. Maju pak. Ada mobil-mobil lain juga yang maju, maju. Ya gue nyantai, polisi baik nih, maju. Tiba-tiba gue ngeliat kanan, polisi dia begini hormat. Ya, gue bilang alamat ketangkep nih gue kan. Alamak Jan. Pas gue gini udah begini, gue langsung buka. Dia pasti kan selamat sore Pak. Iya sore gitu kan. Iya Bapak hari ini pakai plat genap. Astaga Pak saya lupa. Iya saya lupa gitu biar cepat aja kan. Biasanya Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Gitu Oh dia langsung terpoin itu ya. Saya kurang perhatian kata pacar saya misalkan gitu kan. Misalnya itu kan nggak kejadian asli. Oh iya. Terus ya udah akhirnya, nah dia kasih pilihan tuh, Bapak mau tilang fisik atau tilang elektronik gitu. Tilang fisik kayak Pak. Bapak pilih kantong saya Pak. Bukan, itu Niko Siahaan. Super deal 2 miliar. Beda. Kalau gini, ini lihat tangan saya Pak. Itu yang di TikTok tuh. Lucu banget tuh. Itu lucu banget ya. Gue gak akan pernah sih punya mental kayak gitu. Pura-pura hipnotis orang terus orang-orang kabur-kaburan. Wah lucu banget sih. Enggak udah. Serahkan HP Bapak. Berani banget itu orang. Gila. Iya. Itu lucu banget orang bernyali abis. Terus ya udah akhirnya dia Pak polisinya yang terhormat dia nanya gue mau tilang fisik apa tilang elektronik gitu kan. Tilang fisiknya Pak. Enggak jadi saya tilang elektronik aja. Loh, gimana gitu kan. Tapi ya udah akhirnya ternyata sekarang itu kita enggak harus kena si kamera ETLI-nya untuk bisa dikenain tilang. Gitu, tapi cukup dengan STNK kita difoto, SIM kita difoto, sama plat nomor kita difoto. Nanti di handphone si polisinya itu tuh ada aplikasi yang kayak nerangin tanggal berapa, hari apa, jam berapa, dan platnya apa untuk menunjukkan kalau ganjil genap gitu. Makanya tadi gue kesini juga agak telat karena gue gocek jalanan, gue lupa. Gue kira Bapak mau tilang fisik apa tilang elektronik? Tilang fisik. Ya udah sini turun. Bukan. Bapak mau tilang fisik apa tilang elektronik Pak? Fisik aja. Oh ya sini saya gosok dulu. Lah pulsa. Masih ada tuh. Udah gitu pulsa digesek. Coba lagi. udah beli. Bukan pulsa itu. Bukan itu diciki-ciki. Tapi itu kan lu ditilang itu kan naik mobil kan? Gue naik mobil. Gue salah bawa mobil hari ini. Soalnya gue gak kebayang sih sebenarnya lu dengan bentukan lu tuh bawa motor sebulan. Kenapa ya? Cuman hari ini lu cukup cocok sih bawa motor. Dilan kan vibes kan. Iya. Dilanda apa? Ayo. Gue udah tahu tuh arah lu. Bilang gue mirip Dilan, habis itu dilanda bencana. Dilanda musibah. Enggak, tapi lu tau gak sekarang Dilan mau keluar yang dia versi SD? Enggak. Gue gak bohong. Dilan 1983 coy. Serius ya? Gak bohong gue. Versi SD. Iya, cuman kita nggak usah bahas itu. Oh iya. Jadi soal motor. Enggak, tapi kenapa ya? Gue juga merasakan itu. Ada kurang lebih 5 orang lah di hidup gue yang bilang gue nggak cocok bawa motor. Kenapa sih? Biasanya ngomongnya gimana sih?
Kan misalkan gue lagi bawa motor nih. Nyampe naik apa dah motor? Ih enggak cocok banget lagi lo naik motor. Ah, kenapa ya? Selalu high maintenance dap. Tai. Selalu naik motor gitu lu tetap pakai jas. Kagak lah. Enggak lah. Oh, tapi gue cocok banget naik motor. Iya bener. Zaman-zaman gue kantor awal-awal gue juga masih pakai motor. Jasnya gue taruh di apa tempat jas itu di batok depan. Iya, batok depan. Bisa. Oh, bisa digantung karena ada gantungan di motor gue. Oh, terus lu pakai ini kemeja gitu, Pakai kemeja. Ih, kayak enak banget sih. Enggak, orang lihat lu ini mau kemana sih orang? Naik motor pakai jas aneh lagi menurut gue. Iya kan? Kayak topeng monyet. Kok kayak topeng monyet sih? Lu asal ngomong lu. Lu mah asal ngomong. Saribir pergi ke pasar. naik sepeda tuh. Tapi ngomongin soal motor nih Dap ya. Dulu nih gue jadi inget zaman gue dulu pas SMP nih. Itu kan belum bawa kendaraan pribadi kan. Jadi betul. Lu masih supir kan SMP? Iya, cuman itu kan kalau misalkan yang nggak ada kegiatan ekstrakurikuler habis itu. Iya kan. Jadi pulangnya masih pulang jam normal gitu. Kalau misalkan sore ya nggak ya sore gitu kan, nggak sampai gelap gitu. Nah kalau misalkan gue kadang kan suka latihan basket tuh kan, tiap hari Senin Jumat nggak salah. Ya. Itu sampai gelap tuh. Nah terus kan rumah gue jauh kan dari sekolah gue. Jadi tuh gue harus jadi gue agendanya adalah untuk pulang bareng nyokap gue. Iya. Nah cuman kan gak enak dong kalau nyokap gue yang jemput gue gitu kan. Jadi gue harus nyusulin nyokap gue nih, ya kan. Yaitu menggunakan 2 mode transportasi. 2 pilihan. Iya, yaitu opang dan juga busway gitu. Jadi habis lo naik opang, naik busway. Iya. Oh, berarti bukan 2 opsi, berarti memang 2 moda. Ya, 2 moda ya, 2 moda. Nah, gue jadi apa ya? Gue jadi ingat masa-masa dulu tuh sebelum jauh ada ojol gitu loh. Iya kan, kita tuh harus naik opang gitu. Dan biasanya orang-orang suka ada ini ojek langganan ya. Iya, yang kayak Angelo itu antar jemput lontong. Itu kan si lontong itu kan udah punya ininya sendiri kan, langganannya kan ya. Iya. Itu kalau misalkan kayak nggak enaknya naik opang tuh sebenarnya ya. Itu tuh ada urusannya mental lu dites juga gitu loh. Mental apa nih? Karena lu tuh harus nawar. Bukan. Ya karena lu tuh harus nawar gitu. Ya kan? Karena dia tembak-tembak harga tuh kan. Kayak seafood pinggir jalan ya. Iya benar. Nah tuh kalau misalkan kayak itu kan udah total baget-bagetan gitu. Cuman kayak dia tuh tahu kalau misalkan lu tuh butuh dia gitu loh. Ya kan, jadi gimana caranya tuh mainin psikologis dia tuh biar lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan gitu. Iya, dia lagi duduk di motor, berarti tiduran di motor ya, tiduran di motor nyantai gitu. Waduh, anak swasta nih. Anak swasta badannya tambun begini nih kita lihat. Badannya tambun gini nih. Waduh, pasti orang berada nih. Orang tuanya orang ada nih. Memang enggak ada. Nggak, terus lu ya kalau misalkan kayak misalkan lu udah berhasil nih nego gitu kan. Misalkan dia nembak 30 gitu. Terus kayak bang 20 dah gitu. Terus udah tuh udah betutan dapat nih 20 nih. Terus pas sudah sampai lu ngasihnya gocap minta kembalian kan malu ya. Iya. Lu ada. Ibarat kata lu gitu. ada. Itu kadang tuh kayak gue harus tahan gitu kan. Ya makasih bang, cabut gitu. Tapi itulah maksud gue ya walaupun begitu tapi dulu tuh sangat berjasa gitu opang ini sebelum ada ya ojol-ojol zaman sekarang gitu. Gue punya cerita juga nih naik ojek pangkalan. Jadi waktu gue SMP, sekolah gue tuh di Pejaten, rumah gue di daerah-daerah Setiabudi, Kuningan situ. Jadi itu kan jalan lurus banget tuh ke Pejaten. Jadi gue tiap hari naik busway, bus Transjakarta. Terus lanjut lagi ke dalam sekolahnya itu naik ojek pangkalan. Ini Siaga, Jalan Siaga. Betul. Siaga Mangaraja. Bukan. Nah, terus suatu hari di tanggal 1 Februari 2012, gue lagi bercanda-bercanda sama teman-teman gue di kelas, tiba-tiba ada guru BK gue masuk gitu. Dava, sini gitu kan. Wah, kenapa nih guru BK manggil? Itu kan tegang ya. Kalau di swasta tuh guru BK ya di negeri mungkin juga ya. Tapi kan di swasta kan ada sistem poin ya. Terus kayak wah, gue mau kena poin apaan nih, bercanda-bercanda di kelas apa gimana? Ternyata gue dikabarin kalau bokap gue kena serangan jantung, pingsan katanya. Oke. Ya udah deh, gue langsung pulang tuh. Nah, biasanya kan gue pulang naik ojek, abis itu gue naik bus Transjakarta kan, naik busway. Tapi pada saat itu biar cepet, gue tuh males nunggu busway tuh kayak aduh gitu gusar gimana gitu kan. Tapi kan kalau naik ojek biarpun macet tapi tetap jalan nyelap gitu. Ya udah gue naik ojek tuh. Naik ojek set, karena gue panik, gue tuh nggak bilang destinasinya kemana, bang pulang gitu.
Saking paniknya Pak. Enggak, lu naikkan. Bang udah jalan. Saya gak ada waktu untuk menjelaskan. Rumah gue di Setiabudi, set. Lu tau gak, gue di jalan nih gusar banget. Aduh ini bokap gue gimana nih, bokap gue kenapa ya. Aduh segala macam gitu. Set. Bang nih rumahnya nomor berapa ya? Sebetulnya di mana? Di Kalibata. Ya salah jalan bos, gue bilang. Malah makin panik gue kan. Sialan gue bilang. Tapi itu memang ada salah gue nya. Karena kan gue emang panik ya kan. Iya lagi lu ngomong pulang doang, pulang ke rumah dia. Iya padahal tuh dia biasa nganterin gue. Cuma kan gue lupa pasien dia kan gak cuma gue kan. Iya kan penumpang gue kan bukan, penumpang dia bukan cuma gue. Gitu. Sampai saatnya datang lah mungkin SMA kali ya. SMA apa kuliah sih kayak kemunculan ojol itu? SMA cuy. SMA ya? SMA cuy. Cuman kalau misalkan makanan baru kuliah gak sih? Enggak, gue pernah juga beli ojek online makanan gitu di waktu SMA kelas 3, kelas 2, kelas 3 itu 2015 lah kira-kira. Soalnya kalau misalkan yang ya ojol gitu ya, emang ojek online gitu ya. Itu gue tuh pernah ngalamin dulu tuh zaman si aplikasi ojek tapi depannya G itu pas baru muncul kan dia kan bakar duit ya. Betul. Gue ingat banget gue pernah main ke rumah teman kita kan di Lebak Bulus. Ya kan sebenarnya rumah gue di Bekasi tuh. Terus kayak udah malam gitu, terus kayak udah ya transportasimu udah susah lah ya kalau udah malam gitu kan. Iya. Jadi gue cek lah tuh akhirnya pakai di aplikasi itu. Cek harga ya. Iya tuh gue ceban sampai rumah gue. Serius lu? Sumpah. Lebak Bulus, Jakarta Selatan ujung nih. Iya ya. Sampai rumah lo. Bekasi Jati Bening. Iya. 10.000. 10.000 terus gue ingat, wah error kali ya. Ya gue pikir gitu kan. Yaudah gue pesan dulu aja. Ntar mau keluar gimana di aplikasi dia ya udahlah gitu kan. Terus ya udah tuh naik tuh perjalanan panjang gitu kan. Itu perjalanan tuh ya? ini. Iya. Pantat penyok parah tuh. Terus kadang suka gini lagi kalau misalkan lu naik ojek gitu ya. Terus kayak, bang duduknya majuan bang. Emang iya? Lu gak sih kalau misalnya duduk terlalu belakang? Ya, gue masih kayaknya nggak apa-apa. Gue yang nggak suka kalau joknya licin, maju-maju di apaan sih gue bilang? Bener, tiap ngerem enak banget ya. Gue paling benci tuh kalau udah naik ojek, joknya licin, saat gitu saat. Sebel banget gue. Atau nggak dapet motor yang nggak ada footstepnya. Oh iya. Vespa tuh kadang kalau misalnya anak-anak muda tuh ya kalau misalnya jarang sih. Anjing nggak nyaman banget boceng nggak ada footstepnya gitu kan. Terus udah gitu ngangkang gini kan. Iya aduh si enak nih. Terus akhirnya udah kan akhirnya perjalanan panjang sampai lah di rumah gua gitu kan. Terus kayak berapa bang? Bener dong di 10.000 anjir. 10.000? Iya. Lokasi berapa ya jujur? Jujur. Aduh gimana bang ya? 15 ya? Iya. Anjing gak, tetap aja. Harusnya tuh kalau anak SMA gila. Kalau dikalkulasi bisa 75 lebih kali ya. Iya pastilah. Iya kan? Itu aja ya itu aja yang mobil aja gak segitu maksud gue. Ya kan gimana motor ya kan. Terus ya udahlah. Ya, tapi ya sekarang sih udah. Sekarang justru harga minimal itu 16.000 loh. Masa sih? Bukan 15 ya? 16 sekarang. 16.000 sekarang, jauh dekat. Sorry. Paling dekat jarak sedekat-dekatnya 16.000 ya. Iya. Tapi oke lah dengan harga segitu sebetulnya ya bisa terukur juga lah dari servisnya. Maksudnya kita juga mikirin keamanannya juga. 16.000 kan tuh $1 kan pas. Gue tuh lumayan nyantai kan kayak misalkan udah jam 1 pagi, jam 2 pagi. Gue tuh kan sering pulang kantor kayak jam 3, jam 2. Kantor? Iya, saya pulang kantor anjir. Jam 2, jam 3 pagi gue pernah jam 4 pagi juga. Nah kadang-kadang gue naik ojek online tuh. Ketika gue pesen ojeknya datang, dia lagi ngerokok gitu kan. Oh ya udah biar nggak ngantuk kan nggak apa-apa ya. Bang, ama gue mah santai kalau misalkan lo mau bawa motornya sambil ngerokok, gue bilang. Nggak apa-apa nggak usah gitu. Dibuang udah. Gitu. Iya maksud gue kan gue baik ya biar nggak ngantuk gitu. Tapi kan dia mikirin karir dia, priuk dia nih. Sama kan ya siapa tahu dia takutnya kena abunya kena gue atau apa segala macam. Tapi itu kan juga jadi isu tuh sering kan di Twitter kan kayak jangan ngerokok dong sambil naik motor gitu. Lagian juga nggak enak juga kali naik motor sambil ngerokok. Dulu gue iya sih. Tapi semenjak gue baca peraturan ternyata nggak boleh. Tapi gue juga pernah tuh kadang kalau misalkan lu nemu driver yang asik gitu ya. Gue tuh pernah waktu itu mobil apa motor nih? Mobil. Gue lagi
nyampe Bali tuh malam-malam. Terus itu mau keluar Solaria kan tuh dari Ngurah Rai kan. Iya, udah mulai aktifin Bumble tuh ya. Dari Jakarta itu. Sudah gue buka aplikasi kan. Gue buka aplikasi terus gue ngecek harga doang, ngecek harga. So di situ kan ada kayak apa sopir-sopir gitu kan. Terus bilang udah samainnya sama aplikasi gitu. Terus udah pas gue ini naik mobil itu parkirnya tempat gelap gitu, gue udah agak deg-degan sih. Oh iya? Sudah masuk, terus kayak udah kan nyantai ngobrol, terus kayak ya beli kalau misalnya mau ngerokok aja beli gitu ngomong ke gue. Wih, mantap. Mulai perjalanan yang baik lah itu gue. Mobil tuh ya? Iya, akhirnya dari situ sampai gue pulang balik gue nggak berhenti ngerokok. Wah, spur. tapi gue lumayan ini sih Le. Gimana? Gue tuh lumayan nggak suka. Harus ngobrol sama driver transportasi online. Oke, kalau kita ngomongin mobil nih ya. Kalau kita ngomongin mobil, gue tuh biasanya memilih taksi online. Yang mobil yang kayak Avanza, Agia, Sigra gitu-gitu tuh supaya gue ngerasain macet satu. Masa gue nggak ngegas ngerem satu. Yang kedua, supaya gue bisa istirahat di mobil. Nah tapi dia ngajak ngobrol mulu, terus basa-basi politik, bela-belain Anies kan tuh pasti gitu-gitu kan, atau Prabowo atau Ganjar, tiga-tiga kita sebut dong. Nggak usah sebut semua gitu. Sebut semuanya, ya kan? Atau misalkan kayak yang ngomongin isu-isu yang terkini, ya kan? RU penyiaran. Iya, kerja apa kuliah mas? Gitu-gitu kan. Kuliah sambil kerja. Gue malas banget lagi, tapi mungkin ada sisi egoisnya dari gue karena ya gue gak bayangin sebetulnya gue tuh penumpang dia yang keberapa. Dia udah capek-capek misalkan dia selama ini gak ngobrol gitu ya. Sementara gue di kantor dengan enak-enaknya ngobrol sama teman-teman peer group gue yang memang umurnya peers gitu kan. Jadi kayak aduh gimana ya, gue tuh sebenarnya gak begitu suka lagi ngobrol sama si supir taksi online atau driver ojek online gitu. Apalagi kalau yang di motor tuh kan bos, gitu kan. Kalau naik motor apa ojek online kan kayak gitu ya kalau ngobrol. Bos, ABD ya gitu. Iya, WATB. Bukan dong, itu DJ siapa sih itu? DJ Kiki Ali siapa tuh? Yang ngucapin itu. Happy birthday. Lu gak tahu masa sih? Tahu kan kalian? Iya tahu. Oh, pada tahu di sini. Tahu, iya. Tapi itu tadi ngomongin apa namanya? Gokar gitu, driver gitu ya. Jadi selain gue nggak begitu suka ngobrol sama supir ojek online, baik yang taksi ataupun yang motor, gue juga sebenarnya lebih suka pengen dengerin lagu, ngeliat TikTok atau ngeliat Twitter atau baca-baca berita gitu dibandingkan ngobrol dan harus basa-basi sih. Gitu. Ya maksud gue kalau di motor oke lah ada hal-hal lain yang bisa bikin gue nggak ngantuk gitu. Jadi mungkin gue ngobrol kayak misalkan lagi macet ada ngerem mendadak jadi helm gue beradu tuh gitu kan. Helm gue yang bagian depan sama helm dia yang bagian belakang bentur-benturan gitu. Tapi kan. lu kalau misalnya naik motor gitu suka ketiduran gak sih? Enggak, gue gak pernah. Gue naik motor ketiduran kok bisa sih? Gue pernah lagi kayak mengantuk banget gitu ya. Cuman itu lo ngantuk, masuk angin, masuk anjing, atau lo kebanyakan minum tolak angin lo ibaratnya. Maksud gue kayak udah ngantuk cuman untuknya ke depan gitu kan. Gak enak gitu sama abang kan. Lo soalnya kalau minum Activate suka kebanyakan sih kalau lagi sama temen-temen. Iya, padahal udah sembuh kan tenggorokan kan. Wow, iya. Makanya jangan banyak dong. Terus gitu. Tapi gue juga sering lihat juga sih kayak misalkan kayak balik lagi di Twitter gitu ya. Kayak orang tuh suka ngomongin gitu. Kalau misalkan diajak ngobrol sama ojol gitu segala macam. Terus orang tuh suka bohong anjir, kenapa ya? Gue sering. Bohong ya? Gue sering. Gue males kan ajak ngobrol kan. Iya. Enggak, gue suka sebel nih. Gue tuh emang suka bohong ya sama ojek online karena dia juga enggak perlu tahu identitas gue sedalam itu kan. Lu Superman kan enggak perlu tahu kan. Asli mana, Mas? Depok. Gue gitu-gituin aja. Nah mas ini namanya biasanya gini cuy. Biasanya gue kalau misalkan baru masuk ojek online nih atau baru naik motornya, kan nama gue Dava Hadiansyah kan. Terus dia ngeliat muka gue gitu. Mas ada keturunan India mas? Gak apa? Gak tahu gue. Itu sering tuh gitu. Ada 4 kali kayaknya deh. Serius? Iya. Mas ada keturunan India. India. Mungkin nama gue kan rada-rada ini kan.
Aneh kan? Nggak nama Indonesia, nggak Indra nama gue gitu kan. Mas keturunan India mas? Tuh di mana? Itu pakai sepatu Aladin. Emang Aladin India? Bukan, gila. Mas keturunan India? Hah? Enggak, emang kenapa? Mirip Tuan Takur. Mirip Inspektur Vijay. Enggak, mungkin karena gue ada sisi-sisi hidung gue mirip Syahrukh. Kan ini cut bego. Geli bego. Enggak emang orang-orang yang bilang hidung lu mirip Syahrukh. Kagak ada ngomong, kagak ada, gue ngarang doang barusan, gila. Iya. Oh, yang India juga bohong semua India. India beneran. Emang gue gak ada mirip Indianya, gak ada kan ya? Gak ada sih. Nah, sama selain ini. Polisi India bukan polisi. Bukan, kan gue tadi sebutin Inspektur Vijay. Gue baru inget nih, zaman gue SMP naik ojek pangkalan. Ya namanya anak SMP, badan gue kan kecil. Pala gue juga kecil. Helmnya terbang cuy. Helm gue terbang. Emang gak diklik? Enggak lagi, gue suka males lagi dulu. Soalnya tuh kalau misalkan diklik ya, terus kayak pas udah turun terus gak bisa, awkward aja pas dibuka nama abang. Diginiin, mesra banget. Mana gue gelian kan kayak, duh jangan kena leher. Gelian gue ticklish gue orangnya. Sule gelian bagian leher tuh. Kaki gue paling gelian. Oh iya sih. Iya, kalau itu gue tahu. Tapi lah kalau diinget-inget ya, waktu kita SMP sama SMA awal-awal, kita kan sebetulnya belum bawa mobil kan, dan belum bawa kendaraan ketika kita pergi sama pasangan kita atau sama cewek yang lagi kita deketin. Jadi dulu kita naik taksi ya, PDKT pacaran naik taksi ya. Gue pernah cuy PDKT sama cewek, jalan ke mana ya, ke Pima apa ke Citos atau Campville gitu. Ada gue naik busway-nya dulu tuh, naik Transjakarta dulu. Iya ngirit kan, biar ngirit. Nyampe sana udah lecek gue. Tapi iya sih. Asli. Nggak, maksud gue apalagi PDKT gitu, lo kan pengen impress gitu kan. Tapi sebenarnya tiap hari ketemu juga sih di sekolah sih. Iya, cuman gue lagi pakai baju bebas. Iya kan, bukan baju pergi, baju bebas. Iya, pakai baju bebas kan lo harus ganteng lah. Iya. Masa lo kalah pas lo pakai seragam gitu. Masa kucel-kucel juga ya. Tapi emang dulu tuh gitu sih, maksud gue apalagi ya zaman belum ada itu ya, online gitu ya. Lo kan taksi itu merebak ada di mana-mana gitu. Iya, dan pilihan transportasi umum enggak sebanyak sekarang. Sekarang kan ada MRT segala macam kan. Terus kayak sama Jaklingko. Juga. Dan taksi pada masa jayanya tuh ada dari berbagai warna gitu loh. Iya. Cuman kan emang yang paling terkenal itu kan Kosti Jaya. Kosti Jaya kan? Yang paling terkenal kan emang Bluebird kan. Bluebird. Iya. Pusaka. Ya, yang paling dipercaya lah gitu loh. Iya. Cuman ya dulu dengan budget ya anak sekolah gitu ya. Bluebird tuh terlalu tarif kuda lah dulu. Paling gak menurut gue ya. Jadi gue tuh selalu pilihan gue jatuh kepada kalau nggak Tiara Express yang warna putih tuh, yang atasnya kuning. Iya. Itu kan masih ya reputasinya nggak buruk lah gitu kan. Atau Gamya. Yang hijau. Gamya hijau. Iya. Benar. Cuman kalau misalkan udah kayak apa tuh? Iya banyak kan tuh taksi-taksi yang kayak ini gue baru lihat sekarang. Prima Jasa ada taksi itu di bandara tapi biasanya. Oh Prima Jasa. Iya. Cuman Prima Jasa warna putih merah itu. Iya tapi masih jelas lah ya, paling enggak berada. Merek taksi gue udah lupa ya. Ada selebriti taksi juga ada dulu. Selebriti taksi. Iya, cuman bukan yang ini, bukan yang acara TV. Oh iya. Iya kan. Ada juga yang warna oranye juga ada. Warna oranye apa ya mereknya ya? Dulu tuh yang kalau dulu banget jadul tuh yang itu Kosti Jaya, warna hijau muda sama warna orange. Oh iya Kosti Jaya. Ininya dulu tuh mobilnya yang jadul Ford sedan gitu. Ford sedan yang mana ya? Iya, adalah. Oh, gue tahu yang kotak-kotak gitu yang kayak Toyota apa Corolla DX. Iya kan itu jatuh. Ya kalau kayak gitu kan terlalu ini ya serem lah gitu istilahnya. Apalagi mobilnya tua gitu kan. Nah jadi kita biasanya kita ngincernya taksi yang di kaca depan kirinya tuh tulisan tarif bawah. Iya kan. Padahal belum tentu aman juga ya kan. Belakangnya tuh ada ini ya, ada stiker ini apa airportnya. Iya ya kan. Apa taksi official dari Soekarno Hatta. Jadi gitu. sebenarnya kita kalau dipikir-pikir dulu ketika pacaran tuh lumayan deg-degan ya. Ngeliatin argo ketika kita nganter pergi. Bener. Aduh, kan dulu kita belum punya debit card mungkin. Iya kan? Kayak aduh, gue cuman bawa 200 nih. Nonton berdua udah cepet. Belum lagi makan abis itu. Aduh, nih taksi gimana bayarnya gitu kan. Lagi zaman dulu juga kalaupun ada debit card juga nggak bisa pakai deh kayaknya. Oh iya, cash, guys. Belum ada kris zaman dulu ya. Terus udah gitu kalau misalnya taksi nggak jelas, kalau misalnya kita mau masuk dia udah nembak harga duluan. Iya. Culas. Jadi gue pernah waktu 2012 gitu ya, 2013,
gue PDKT sama cewek, janjian di PIM. Pokoknya kita habis nonton atau habis jalan apa gimana lah, kita ke PIM makan. Terus ya selayaknya orang-orang pacaran lainnya, gue nganterin dia pulang. Tapi kan gue nggak bawa mobil, jadinya gue nganterin dia naik taksi. Rumah dia posisi di Tanjung Barat, namanya Ranco. Bukan nama ceweknya ya, masa nama daerah itu Ranco di Tanjung Barat. Gue tahu daerahnya dan gue tahu ceweknya kayaknya. Apaan? Jadi gue dari PIM ke Tanjung Barat nganterin dia naik taksi, argonya lanjut lagi dari Tanjung Barat ke rumah gue. Mahal banget, asli berat di ongkos cuy. Tapi maksud gue itu masih lebih mending sih. Depannya gue ada ceritanya soal taksi nggak jelas aja gue sebelum kali-kali. Jadi itu nyokap gue pernah dia ke pasar sama ART gue, ya kan, berdua. Pasar Minggu, pasar Kemis, pasar Jumat. Pasar Tebet tuh, pasar Tebet. Ya kan. Terus ya udah, ya kan namanya itu belanja lah ya, belanja basah gitu lah istilahnya ya. Kayak maksud gue kayak apa makanan mentah apa segala macam gitu kan. Terus ya udah baliknya pengen naik taksi nih, warna biru gitu kan. Terus pas baru udah sadar kayak udah masukin barang segala macam, udah duduk bukan Bluebird ternyata. Oh iya. Iya, mungkin ternyata apa? Warna shade birunya beda enggak tahu ya. Oh, tapi mirip-mirip ya. Sepakat kali atau apa kali ya. Gue enggak tahu, bukan sepakat sih kayaknya. Terus ya udah. Kenapa mau makan padang? Terus ya udah pas udah di jalan gitu kan, dalam dia lagi nyetir gitu, tiba-tiba supirnya bilang gitu. Ini kok bawa ikan sih? Ya maksudnya namanya dari pasar. Oh, apa ini dalam celana saya? Anjing. ART gue kan, bukan nyokap gue kan. Iya. Lu bilang ya, lu kok mau ikan nih gitu kan. Aduh, mak gue nonton lagi. Mak gue nonton lagi. Beneran mak lu gak nonton ya? Astagfirullahaladzim. Ya best gitu kan dari pasar gitu kan. Iya. Terus kayak iya emang ada ikan pak. Terus dia kayak apa namanya? Visi dia langsung visi dia. Gitu. Abis itu dia ngapain tau gak? Ngaruh alias digedein volume radio. Oh biar bete. Enggak, lagian ya dulu kalau misalkan taksi yang bener gitu ya nggak nyala ini radionya. Iya nggak sih? Iya. Tapi ada beberapa taksi, ada brand taksi lah yang kerjasama sama suatu radio, seingat gue. Oh jadi emang gue pasang itu. Jadi setiap kita masuk taksi itu radionya tuh pasti radio FM yang itulah. Tapi jujur bagus sih gitu marketingnya. Lumayan. Jadi kan ada berapa armada tuh kan yang keluar. Iya. Band Armada lagunya. Bukan Wali. Oke. Nah ini kita belum bahas nih Le soal kereta. Nah gue sebetulnya tuh bukan orang yang sesenang itu naik kereta. Lalu kalau ingat kita punya senior di sekolah kita yang SMA itu, kan ada kampusnya juga tuh. Iya. Terus kalau lo ingat ada orang jangkungnya minta ampun 2 meter lebih. Namanya Tito. Tito. Iya. Dia tuh sesuka itu sama kereta. Sampai-sampai dia kerja di KAI sekarang. Kok lo bisa tahu sih? Kayak gue temenan di Path dulu ya, apa di Instagram gitu. Tapi dari dulu tahu kalau emang dia suka kereta. Iya. Terus itu temen lo juga suka kereta kan, aktivis Twitter. Iya. Siapa namanya? Adrian Yasin. Ya. Terus. Nah, tapi kalau ngomongin soal kereta, gue punya cerita di tahun 2018 dan di tahun 2019, di 2 tahun itu, gue kan kuliah di Malang kan. Nah, 2018 itu sama 2019, gue selama 2 kali nyamperin 2 orang yang beda, dua-duanya cewek, naik kereta cuy ke Jogja gue. Oh iya. Iya, itu perjalanan yang menyenangkan lah naik kereta. Jogja. Gue ke Jogja. Jadi dari Malang gue naik kereta ke Jogja buat nyamperin cewek gitu. Siapa anak Jogja ya? Apaan? Enggak, yang satu memang kuliah di Jogja. Yang satu lagi ke Jogja. Ya. Terus kayak gitu. Menyenangkan lah. Itu menyenangkan, perjalanan kereta yang menyenangkan. Jadi kayak di kereta tuh kayak menikmati banget perjalanannya gitu, kayak ngeliat pemandangan gitu. Ada ibu-ibu kayak senyum gitu-gitu kan sambil chat-chatan apa segala macam. Kayak lu seneng karena berbunga-bunga gitu loh. Pernah juga tapi gue di tahun 2016 gitu. Gue kan LDR dulu. Malang sama Jakarta. Malang sama Cinere, sorry. Cinere kan udah mau Depok tuh. Ya kan. Dia kuliah di kampus di Cinere situ lah. Terus berantem gue. Berantem chat-chatan gitu, telepon-teleponan enggak diangkat segala macam, panik gue. Langsung ke Indomaret beli tiket kereta. Jadi Indomaret kan bisa beli tiket kereta kan. Terus
Mbak tiket kereta paling murah berapa? Ke Cinere. 100.000 Kak ke Jakarta. Beli yang itu. Gitu. Lagi panik cuy. Lagi berantem kan. Beli 100.000. Ternyata bisa milih duduk. Gue kagak milih duduknya. Entah kenapa nih si kasir, monyong dan suwe ya kan. Dipilihin yang tengah. Dalam posisi gue kereta ekonomi bertiga. Duduk di tengah. Kursinya tegak begini nih. Ya beginilah dikit lah. Ya kasih lah ya. Ada dikit gitu. Wah itu nggak enak banget asli 15 jam. Iya memang tiketnya murah 100.000. Malang Jakarta 15 jam. 15 jam naik kereta ekonomi. Tapi kalau eksekutif mungkin lebih cepet kayak mungkin 13 jam 12 jam gitu. Wah itu perjalanan nggak enak banget. Udah kan lu lagi berantem sama cewek lo misalnya. Panik setengah mati kan. Aduh gimana nih segala macem. Udah gitu lo naik kereta yang keretanya menurut gua sih ya nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Lutut kena lutut cuy. Wah gila itu sih. Nggak mau lagi sih gue. Nggak mau lagi gue. Nyampe langsung Cinere tuh keretanya? Enggak, nyampe di mana ya? Jatinegara kalau nggak salah. Ya. Nama keretanya Matarmaja gue masih inget. Saking dendamnya gue. Gila, cepet doang sih memang. Ada, enggak sih gue, enggak lagi gue. Tapi kereta tuh memang lumayan jadi teman baik gue sih. Meskipun ada yang kereta luar kota, ada juga yang di Jakarta Bogor. Dulu 2000 berapa lah gue lupa. Gue sempat punya cewek yang kuliahnya di Bogor. Oh, banyak ya. Gue lagi liburan di Jakarta. Enggak Jogja dong, jangan gitu-gitu gue. Cinere ada. Enggak, ini cewek yang sama nyong. Lu ide lu. Apa? Ke supir pantura. Buset. Enggak. Aduh, takut juga nih gue ntar dibahasnya kira-kira gue seakan-akan ya bang siapa iya, ya? Seakan-akan Al-Ghazali kali ya. Enggak, ini cewek yang sama. Lu kan setia. Setiap tikungan ada. Baru banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru banget. Lu generasi tahun berapa sih anjir? Nah, terus gue juga dulu lumayan sering nyamperin si cewek gue pada saat itu ke Bogor untuk jemput nyamperin dia di kampus apa segala macem. Lumayan jadi teman baik gue nih kereta nih. Nah tapi pernah juga gue waktu itu lagi pulang ke Jakarta kan, lagi liburan semesteran, mau pulang ke Malang, balik ke kampus gue gitu kan, ngekos lagi apa segala macem. Nah, gue udah belajar dari pengalaman gue yang naik kereta 100.000 itu, nggak bisa tidur, lutut gue nempel orang apa segala macem. Kali ini gue minta menyokap gue tiket yang kereta yang eksekutif, ya kan? Udah eksekutif, duduknya nyaman. Terus gue belajar nih kereta tuh nggak ya sebenarnya dia berisik gitu kan. Tapi sebenarnya dia steady lah. Gitu dan nggak begitu turbulence gitu lah kayak di pesawat gitu loh. Apa segala macam ya masih lumayan seimbang lah kayak gitu kan. Jadi gue minum Antimo 2 tuh. 4. Kenapa? Gue minum Antimo 4 supaya tidurnya pules banget. Karena perjalanan mabok darat. Bukan. Mabok darat tuh naik kereta, goblok banget lu. Bisa lah. Kagak lah. Gue naik bus mabok darat kok. Naik bis kan bisa. Bus. Oh naik bus. Masa? Norak banget lu. Nggak sumpah. Gue demi Allah ya. Oh pantesan lu ke Surabaya jet lag. Enggak nih gue demi Allah ya. Gimana? Naik bus. Terus udah kan, gue kan gitu kan ngeliatin yang di atas tuh. Tulisan KCIC. KCIC kepanjangan apa? Kereta cepat Indonesia cepat. Bukan. Kereta cepat Indonesia Cina dong. Iya, gue tahu. Lu tahu dari gue gila. Iya. Terus udah kan. Kan orang tuh ngeliatin yang atas itu udah sampai berapa kilometer 349 km per jam. Iya. Gue lagi menikmati perjalanan, lihat samping, segala macam gitu kan. Keren banget sebelum. Terus dalam hati gue, anjing gue mual lagi. Kampungan banget gue. Di situ gue kayak, aduh masih iya sih gue katro banget sih. Katro banget. Gue ada teknologi baru gitu. Ini gue podcast sama orang Baduy ya. Gak pernah kena teknologi lu ya. Lu tuh pernah gak sih lu merasakan sesuatu kok gue ngerasain ini sih. Enggak, jujur lu malah mabok kali lu sebelumnya. Ya kan? Kayaknya enggak deh. Kalau misalnya iya gue pasti kan tahu alasannya gitu kan. Lu pulang dari live house kan? Enggak, gue kayak aduh kok gue mual sih, jangan dong please dong gitu lah. Lebih ke aduh please dong gue gak mual gitu. Tapi gue gak pernah naik MRT lagi. MRT tapi yang MRT di Jakarta bagus ya? Menurut gue MRT ekspat ya dibandingin LRT Jakarta. LRT kita lambat jalannya. Itu iya. Dan MRT tuh dia
entah kenapa kayak lebih kokoh gitu loh. MRT. Iya, kayak ya dari semuanya kayak misalkan dari stasiunnya segala macam itu kayak detailnya itu lebih diperhatikan sih. Kepanjangan MRT dalam bahasa Inggris. Mass Rapid Transit. Kepanjangan MRT Light dalam bahasa Rail Indonesia. Transit. MRT dalam bahasa Indonesia. Kepanjangannya. MRT juga bahasa Indonesia. Moda Raya Terpadu. Uy. Kan gue jadi nggak kelar cerita kan. Ya, gue pulang nih dari Jakarta ke Malang mau balik ke kampus. Gue nyikat Antimo 4 supaya perjalanan yang 15 jam itu gue nggak begitu merasakannya. Ya udah akhirnya gue minum Antimo 4, glek gitu dah. Ya udah gue tidur tuh. Gue nggak inget apa-apa sama sekali. Tiba-tiba ada sekitar gue dibangunin sama 5 sampai 6 orang gitulah. Satu di antaranya tuh yang pakai topi pilot itu. Masinis dong. Ya kan? Satu lagi tuh Polsuska. Polisi khusus kereta api. Lu jangan bohongin gue. Beneran. Kayak mas gitu kan. Gue kayak apaan nih gitu kan. Iya kenapa gitu. Mas tolong ya ini mas saya tadi kira mas pingsan gitu. Ternyata kalau misalkan udah nyampe Surabaya tuh joknya tuh dibalik gitu loh, Le. Supaya gak mual gitu kali ya. Nah satu kereta itu, satu gerbong semuanya udah dibalik kecuali kursi gue. Jadi kayak saking pingsannya gue kan disuruh balik tuh ya kan. Dikasih panduannya lah, tolong dibalik kursinya. Gue gak bangun. Sampai si masinisnya sama Polsuska datengin gue. Wah gila, gue panik banget. Gila. Gue kira lu disamperin 5-6 orang gitu bangunin Polsuska gitu. Mas. Katanya mau tidur.